Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Fajira. Saya berasal dari HES semester 7A. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika jaksa. Baik, yang pertama itu adalah etika jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas jaksa. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Jabatan fungsional jaksa adalah bersifat keahlian teknis yang melakukan penuntutan bahwa dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas, kepribadian, serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka diperlukannya adalah kode etik profesi jaksa. Kode etik profesi jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per 067-A-JA-07-7 tentang kode etik perilaku jaksa. Yang kedua yaitu etika dalam melaksanakan tugas jabatan. Kewajiban jaksa dalam melakukan tugas profesi tercantum dalam pasal 3, yaitu yang pertama ada menaati kaidah hukum, yang kedua menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga adalah mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Yang keempat adalah bersikap mandiri. Yang kelima tidak bertindak secara objektif dan tidak memihak. Yang keenam memberitahukan dan atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa maupun korban. Terus yang ketujuh itu membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dan mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Yang kedelapan mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi. Yang kesembilan adalah menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Yang kesepuluh adalah menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-11 adalah menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Yang ke-12 adalah menanggapi kritik dan arif dan bijaksana. Yang ke-13 ada bertanggung jawab secara internal dan berjenjang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Yang ke-14 adalah bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran. Yang ketiga itu adalah etika pelayanan terhadap pencari keadilan. Sebagai pejabat penegak hukum, jaksa harus bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku, tidak memihak, tidak bersimpati, dan tidak antipati pada pihak yang berperkara. Berdiri di atas semua pihak yang kepentingannya bertentangan, tidak membeda-bedakan orang, sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan, menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, memutuskan berdasarkan keyakinan hati nurani, sanggup mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat itu ada hubungan oknum rekan jaksa. Dalam melaksanakan tugas dan profesi, jaksa dilarang menggunakan jabatan atau tugas kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain, merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara, menggunakan kapasitas dan otoritas untuk melakukan penekanan secara fisik dan atau psikis, dan meminta atau menerima hadiah dan atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan
atau menerima hadiah dari keuntungan sehubungan dengan jabatannya. Yang kelima itu adalah mengenai perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial, atau mempunyai nilai ekonomi secara langsung atau tidak langsung. Yang keenam itu adalah bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun. Yang ketujuh ada membentuk opini publik yang tidak merugikan kepentingan penegak hukum. Yang kedelapan adalah memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani. Pengawasan jaksa itu ada, yang kelima adalah pengawasan jaksa. Pengawasan jaksa itu adalah yang pertama melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja jaksa dan pegawai jaksa dalam melaksanakan tugas kedinasannya. Yang kedua, melakukan pengawasan dan penilaian terhadap sikap dan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Yang keempat, melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan. Yang keempat, menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian sebagaimana tersebut huruf A, B, dan huruf C untuk ditindaklanjuti. Yang keenam itu adalah hubungan kode etik jaksa dengan undang-undang kejaksaan. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum melaksanakan tugasnya secara merdeka dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara, hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntun serta tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, kejaksaan memerlukan adanya satu tata pikir, tata laku, dan tata kerja jaksa dengan mengingat norma-norma agama, susila, kesopanan, serta memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diperlukan sosok jaksa yang abdi hukum yang profesional, memiliki integritas kepribadian, disiplin, etos kerja yang tinggi, dan penuh tanggung jawab. Senantiasa mengaktualisasikan diri dengan memahami perkembangan global, tanggapan, dan mampu menyesuaikan diri dalam rangka memelihara citra profesi dan kinerja jaksa serta tidak bermental korupsi. Jadi, hubungan kode etik jaksa dengan UU Kejaksaan itu ada. Dia itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Kejaksaan. Nah, kalian bisa lihat di situ nanti selengkapnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.